Nah, petani sekarang tabur urea, Pak. Urea itu harus sepaket dengan air. Itu, Pak. Jadi banyak kelebihan menggunakan kompos. Ya. Begitu air naik, logam berat ikut naik, sehingga tanaman begitu kurang pupuk, kurang NPK, logam berat yang diserap. Daun tanaman berdampak, produksi nggak bakalan bagus. Yang ada daun hijau, buahnya kosong semua. Itu. Nah, tetapi setelah dikasih bahan organik, bagaimana air akan cepat juga naik ke atas, tetapi tidak sampai permukaan. Bahan organik ini seperti busa, Pak. Begitu dilepas di air, dia cepat nyedot air. Tetapi kalau sudah titik jenuh, dia akan berhenti. Ini manfaat menggunakan kompos, membuka pori-pori tanah. Kalau tanah sudah banyak pori, itu yang disebut tanah kita gembur. Kalau tanah gembur, apapun pupuknya, produksi. Tinggal tanah yang kontrak ke kita. Pak, mau berapa ton, kata tanah. Kalau sekarang kita yang kontrak dengan tanah. Ya. Baik, selanjutnya adalah uji kemampuan menyimpan air. Kita singkat saja, Pak. Dapat instruksi barusan harus singkat. Kalau bisa 5 menit. Ya. Sekarang, Pak, ini tetap tadi bolong, Pak ya. Sekarang ada yang mau maju, Pak, 2 orang. Nah, dipoto loh, Pak. Ya, satu lagi, Pak. Ini sambil dipegang, Pak, takut tumpah. Ya. Ya. Nah, boleh, Pak. Ya. Baik, Pak, langsung, Pak. 1, 2, 3. Ya, lomba siapa menang. Nah, nanti bisa dilihat, Pak, pergerakan air mana yang paling duluan menetes. Yang netes duluan sini. Baik, silakan duduk kembali, Pak. Terima kasih. Nah, jadi bagaimana pentingnya bahan organik membuka pori, air dari bawah lambat ke atas, air dari atas kita lihat. Apakah akan lambat atau cepat? Akan cepat. Ya, ini dengan gravitasi. Kita lihat mana yang paling duluan untuk menetes. Nah, yang kita tumpahkan tadi 500, apakah yang turun 500 atau setengahnya? Ya. Ini dengan sudah menetes, Pak. Lebih cepat, sehingga tidak menimbulkan genangan di sawah walaupun hujan besar, ya, atau irigasi berlebih, banjirnya sebentar. Ya, makanya Jakarta kalau pingin nggak banjir, taburin kompos. Jalan tol lubah jadi kompos, Pak. Dulu yang nyeting Jakarta itu nggak pengalaman, Pak. Jakarta itu cocoknya jadi sawah, Pak. Kan mudah ngirigasikan dari Bogor, kan, Pak? Iya. Makanya kan sekarang ada program biopori, Pak. Buat lobang, dikasih sampah-sampah. Cuman volume debit air sekian ribu liter, hanya bioporinya hanya 2. Nggak muat nampung. Ya, nanti ada videonya, Pak. Ya, ada videonya, Pak. Ya, ini menandakan bahwa dengan bahan organik terbukanya pori-pori tanah. Ya, terbukanya pori-pori tanah untuk akar tanaman leluasa. Ya, kemudian bahan organik ini juga bukan hanya untuk tanah, untuk makanan cacing dan mikroorganisme atau bakteri. Cacing ini, Pak, makhluk paling mulia. 24 jam kerja nggak pernah minta honor. Ya, jangan dibunuh, Pak. Kalau banyak sawah banyak cacing di sawah, Pak, itu kita tidak perlu khawatir naburkan pupuk SP36 yang ada di toko, karena kotoran cacing itu mengandung SP36 alami. Itu udah lengkap disiapkan oleh alam. Iya, jadi seperti itu, Pak. Nah, ini beda dengan ini, sawah ini yang tergenang seperti ini, Pak. Petani kita nyenyak tidurnya kalau melihat sawahnya terendam air.
Begitu petani ngelihat seperti, wah nyenyak tidurnya. Dan ini nggak akan berkelahi gara-gara rebut air petani kita, nyenyak tidur. Sekarang kan sensitif masalah air, Pak. Begitu sawah petani kering, jam 2 malam keluar bawa golok. Begitu air nggak dapet, saling bacok di sawah, Pak. Karena menganggap padi itu eceng gondok yang hanya bisa hidup kalau direndam air. Padahal hanya perlu air. Seperti itu. Ini tanah kita padat. Padatnya tanah kita bukan hanya dari penggunaan pupuk kimia. Terus menerus digenang seperti ini, air punya berat, Pak. Sehingga menekan tanah jadi tambah ke bawah, Pak. Akar berada di sini. Begitu digenang, apakah tidak busuk akar tanaman? Busuk. Tanaman makan 85% lewat akar. Ketika akar busuk, nggak bakalan bener produksinya. Ya, seperti itu. Kemudian petani tabur urea. Pak, gua nggak usah pakai ini, Pak ya. Kita matiin aja, Pak. Kemudian jelas kan, Pak, suara saya kenceng? Ya. Nah, petani sekarang tabur urea, Pak. Urea itu harus sepaket dengan air. Karena kalau tabur urea nggak ada air, percuma. Sehingga petani menggenang sawah tabur urea. Nah, kondisi musim habis ditabur urea, air yang campur urea menggenang. Lambat turun ke daerah akar. Ada panas, menguap. Jadi gas metan. Indonesia dapat juara ketiga penyumbang emisi gas rumah kaca. Hasil akhir daripada urea, CONH2 dua kali itu CH4, Pak. Menguap. Dari Sabang sampai Merauke petani tabur urea, menguap metannya. Belum lagi dari pesta bakar jerami sehabis panen. Melebihi kebakaran hutan gambut, Pak. Jerami sekarang petani panen padi 5 ton, jeraminya 2 kali lipat, Pak, 10 ton. 10 ton dibakar sama 5 ton dibawa pulang, diganti, disuruh ganti dengan 300 kg urea. Sebanding tidak, Pak? Tidak sebanding 15 ton dengan 300 kilo. Tapi kalau 10 ton jerami dibikin kompos, dapat 7 ton kompos, tidak perlu beli. Hanya dari jerami saja, nggak perlu cari yang lain, cukup dari jerami saja. Nggak perlu harus ada kotoran ternak. Buat kompos kalau ada boleh, kalau nggak ada, nggak usah. Pak, yang paling bagus kotoran kelelawar, kata petani, kalau ada. Yang paling bagus, Pak, kotoran kambing, kalau ada. Saya bilang yang paling bagus adalah kotoran onta, saya bilang, Pak. Nah, jauh di Arab, Pak, apa bedanya jauh di Arab dengan nggak punya? Ya. Nah ini, Pak. Kemudian begitu petani mupuk, air menggenang seperti ini, urea larut dengan air, kondisi bukan panas, hujan datang. Hanyut terbawa air. Sehingga yang terjadi hari ini mupuk, 2 hari kemudian hijau daunnya bagus, 2 minggu kuning. Begitu kuning, antem lagi dengan urea. Itu. Nah, kemudian ini yang cara organik. Bagaimana bertani itu nanti kering seperti ini. Penggunaan air intermittent. Kita lihat, begitu kering seperti ini, begitu diremas banyak air. Ini yang diperlukan oleh padi, semua jenis tanaman diperlukan juga oleh cacing dan mikroorganisme. Kalau sudah tanah kita seperti ini, tinggal tanah yang akan kontrak, Pak, mau berapa ton. Kami udah biasa, petani nelpon, Pak, terima kasih. Alhamdulillah sekarang dapat panen real 13,5. Oh biasa, Pak, saya bilang. Loh, yang luar biasa berapa, Pak? 3 ton. Itu di luar dari kebiasaan kita, Pak. Ya, kalau 3 ton luar dari biasa, Pak.